Warga negara yang baik menarik mengamati perkembangan di Cidahu. Selain bahwa ada penetapan 7 tersangka yang memberi sedikit harapan tentang masih adanya penegakan hukum, ya, ada peristiwa lain yang menurut saya patut kita apresiasi dan menjadi inspirasi. Bantuan 100 juta yang diberikan kepada pemilik rumah untuk memperbaiki kerusakan itu, ya, menurut berita ini dibantukan juga atau dibagikan juga kepada masyarakat setempat untuk perbaikan sarana-sarana publik, ya, termasuk rumah ibadah di sana. Dan ini sesuatu yang sangat patut kita puji. Nah, tindakan ini menunjukkan bagaimana, ya, kalau kita mau melakukan pendekatan menurut teman-teman itu, ya, pendekatan keagamaan, ya, itulah cermin dari apa yang diyakini pemilik rumah tentang bagaimana hukum kasih. Hukum kasih dalam kekristenan itu memang agak sulit dipahami dalam beberapa pendekatan rasional orang-orang hari ini. Karena kalau biasanya ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan hukum di mana setiap orang itu harus dibalas menurut perbuatannya. Dalam kekristenan itu puncak tertinggi dari pengamalan imannya adalah ketika mampu mengampuni musuh. Itu sesuatu yang tidak mudah. Mengampuni musuh saja itu sudah luar biasa, apalagi kalau bisa mengasihi musuh. Nah, tapi dalam konteks ini tentu saja ini bukan soal permusuhan. Apa yang dilakukan oleh pemilik rumah tentu saja merupakan sikap dan tanda bahwa selama ini sebenarnya ia memiliki interaksi sosial yang baik dengan tetangganya. Dan menurut penelusuran dari berbagai video-video itu, memang selama ini terlihat bukti dari itu semua adalah adanya komunikasi dengan RT. Tetapi sekali lagi, ya teman-teman, di masyarakat yang plural itu, ya, kita harus tahu bahwa satu agama itu tidak sepenuhnya memiliki wajah yang sama. Sebagai contoh, Kristen itu sendiri punya banyak wajah. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Di Protestan lagi ada denominasinya beragam-ragam. Harus seperti itu juga kita memahami ketika melihat kelompok yang lain. Di dalam kelompok agama yang lain pun tidak ada entitas yang tunggal, sehingga tidak boleh satu peristiwa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjadi wajah dari sebuah komunitas yang lebih besar. Ya, kalau dalam teknik penelitian, ya, ada standar-standar untuk menentukan sampling sebelum kita mengambil kesimpulan untuk seluruh populasinya. So, sekali lagi kita harus mengapresiasi pemilik rumah ini yang menunjukkan bagaimana mereka punya kemampuan merawat, ya, hubungan sosial dengan baik, sesuatu yang sebenarnya juga diakuikan oleh beberapa pihak di sana, termasuk teman-teman kita Banser yang ada di sana yang membantu, ya, mereka yang mendiami rumah itu saat kejadian, yang menunjukkan bahwa memang di sana itu sangat, ya, beragam orang-orangnya. Bahwa ada yang melakukan perusakan, ya, tetapi juga dari masyarakat setempat juga ada yang melawan atau juga yang menahan tindakan tersebut. Hanya mungkin, ya, jumlahnya sekali lagi, ya, itu terbatas, ya. Kalau misalnya teman-teman melihat ketika KDM datang ke sana, ada yang mengatakan bahwa, oh, ini Pak hanya salah paham, tapi KDM mengatakan, oh, ini bukan salah paham, ini paham salah. Artinya apa? Pemahaman keagamaan atau mungkin pemahaman dari beberapa orang di sana itu yang keliru dalam memahami ajaran-ajaran agama. Karena agama tentu saja tidak mengajarkan yang demikian. Itu sebabnya saya katakan selalu dalam konteks peristiwa sosial begitu kita harus melihat dari sisi hukum. Karena hukumlah yang menjadi pegangan hidup kita bersama, bukan agama, ya. Kalau agama itu pada ranah hidup masing-masing. Tapi kalau dalam konteks hidup bernegara, hidup bermasyarakat, itu ada yang namanya hukum positif, hukum nasional. Nah, kembali ke soal pemberian bantuan keuangan kepada pihak keluarga atau pihak pemilik rumah untuk perbaikan villa itu, dan sebagian disumbangkan bagi kegiatan masyarakat di tempat, saya kira ini sudah tepat. Dan yang paling penting untuk dipahami bahwa uang itu hanya merupakan tanda kasih juga. KDM menyampaikan juga tawaran bantuan psikiater. Tapi apa yang sebenarnya lebih berbahaya dari itu, yang akan sulit untuk kita perbaiki kalau ini salah dikelola oleh pihak penegak hukum, adalah kerusakan rumah yang lebih besar yang bernama Indonesia. Jangan sampai kasus kemudian penegakan hukum yang dilakukan saat ini itu tidak berujung pada terciptanya rasa keadilan. Karena kalau itu terjadi, saya sudah melihat bagaimana reaksi teman-teman terutama di berbagai daerah di Indonesia Timur yang mulai gelisah dengan situasi ini. Jadi mohon kepada pihak penegak hukum,
tegas dan sekali lagi berpegang saja pada hukum, jangan berpegang kepada kelompok atau apapun. Ya, kalau kemarin dipamerkan robot di Hari Bayangkara, harusnya robot itu ikut sistem, bukan ikut kemauan sepihak. Dia hanya taat kepada sistem, jangan taat kepada perasaan-perasaan. Begitu kurang lebih. Terima kasih untuk pemilik rumah yang sudah menginspirasi kita untuk menjadi manusia Pancasila yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Salam.